Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fasih Bintang Ilhami. Saya salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat PDD UKT-PT pengusulan sertifikasi dosen 2026 di bidang pengajaran. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sains dan Integrasi. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan metode pembelajaran Delivery, Interactions, dan Assessment atau yang dikenal dengan DIA. Tahap pertama, Delivery, yaitu menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Tahap kedua, Interactions, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas guna mencapai capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, tahap assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya memberikan lembar kerja mahasiswa atau RKM, membuat suatu artikel ilmiah, dan menyelesaikan permasalahan guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam memberikan materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam metode pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu tentunya kita menjelaskan mengenai mata kuliah Sains dan Integrasi. Mata kuliah Sains dan Integrasi ini merupakan mata kuliah teori wajib prodi dan dapat diprogram di semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Sains dan Integrasi membahas tentang pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang meliputi gerak dan metabolisme energi yang diperlukan, kemudian kelistrikan dan kemagnetan pada makhluk hidup untuk keberlangsungan SDGs dengan media aplikasi maupun AI. Pembelajaran pada mata kuliah ini tentu dilakukan dengan studi teoritis, diskusi presentasi, dan studi berbasis proyek. Pembelajaran dalam mata kuliah Sains dan Integrasi ini disajikan dalam bentuk teori dan pemberian tugas. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari CPL 3, mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian CPL yang keempat, mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. Kemudian CPL yang kelima, mendemonstrasikan pengetahuan dasar fisika, kimia, dan biologi. CPL yang keenam, mendemonstrasikan pengetahuan sains dan integrasi. Dan CPL yang ke-11, yaitu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil observasi ataupun penelitian, ataupun menyediakan secara efektif baik lisan maupun tulisan. CPL ini kemudian diturunkan kepada capaian pembelajaran mata kuliah atau yang dikenal dengan CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Sains terintegrasi ini yaitu yang pertama, memahami sistem gerak manusia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menerapkan sumber-sumber energi dan energi alternatif pada bidang biologi. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep sifat zat dan termodinamika pada bidang biologi. Kemudian yang keempat, menganalisis konsep kelistrikan dan kemagnetan pada makhluk hidup. Yang kelima, menganalisis sumber energi yang diperlukan bagi makhluk hidup. Yang keenam,
memahami proses pencernaan makanan sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu memahami metabolisme energi dari berbagai sumber energi untuk gerak pada makhluk hidup. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan student center learning dengan metode pembelajaran case-based learning dan diskusi pada perkuliahan tatap muka. Case-based learning sendiri adalah pembelajaran berbasis kasus yang melibatkan mahasiswa dalam proses diskusi. Metode ini berpusat pada mahasiswa dan melibatkan secara intens interaksi antara mahasiswa. Kemudian tahapan asesmen. Saya menggunakan acuan berdasarkan panduan akademik Universitas Negeri Surabaya dengan bobot penilaian menggunakan panduan kurikulum OBE UNESA dengan menggunakan metode pembelajaran case-based learning dengan penilaian yang dilakukan setiap pertemuan. Kemudian selanjutnya, saya akan menyajikan salah satu kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Sains Terintegrasi. Selamat menyaksikan. Oke, baik semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya ya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita di pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya minta Muklis untuk bisa memimpin berdoa bersama-sama. Silakan itu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran pada hari ini. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Oke, baik. Perkuliahan kita hari ini kita akan melanjutkan materi. Ya, kita ada di pertemuan ke-10. Ya, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan kelistrikan atau pengenalan konsep listrik. Ya, ada yang masih ingat apa itu listrik? Oke, silakan. Suatu aliran yang mengandung muatan Oke, muatan apa kira-kira? negatif. Itu, ya. Nah, di pembelajaran kita hari ini, ya kita akan membahas, ya tentunya nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama terkait dengan bagaimana kalian bisa memahami apa itu biolistrik, ya. Kemudian yang kedua, ya komponen dari biolistrik itu ada apa saja, ya. Kemudian yang ketiga, ya maka nanti kita akan membahas terkait dengan kelistrikan yang ada pada suatu jantung. Ya. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat di situ, kita bisa menganalisis ya biolistrik dalam dunia kesehatan. Ya. Yang kelima, maka nanti kita juga akan membahas terkait dengan kelistrikan yang ada pada hewan. Ya. Dan yang terakhir, ya itu kita bisa melihat suatu fenomena biolistrik. Ya. Oke, kita akan mulai yang pertama sekarang. Oke. Ada yang pernah merasakan kesetrum? Ya, oke. Jadi pada konsepnya adalah di dalam tubuh kita itu pasti ada yang namanya suatu listrik. Ya, bahkan suatu ilmuwan ternama ya, Luigi Galvani di tahun 1780, dia adalah fisikawan kedokteran, ya, yang mencoba untuk mengemukakan bahwasanya listrik itu ada di dalam suatu makhluk hidup. Ya, apa buktinya? Ya, di sini kalau kita perhatikan, ya, kita lihat di sini, si Luigi Galvani ini menggunakan suatu alat yang sangat sederhana, ya, yang digunakan untuk merangsang suatu hewan, yaitu adalah hewan. Ini adalah hewan katak, ya. Kalau kita lihat di sini, nah, maka katak yang awalnya tadi itu mati, ya, sepersekian detik si Luigi Galvani ini mencoba untuk memberikan suatu electrical current di sini. Ya. Nah, apa itu electrical current? Tentunya adalah di situ adalah arus listrik. Ya. Maka kaki katak yang awalnya dia itu ada di sini, dia bergerak ke depan. Ya. Artinya di situ suatu kelistrikan yang ada di dalam suatu makhluk hidup itu
yang tadinya dia itu berhenti, ketika kita itu memberikan suatu rangsangan, ya, maka dia akan bergerak, ya, atau dia bisa berdenyut lagi. Dan konsep dari Luigi Galvani ini kita kenal atau digunakan sampai dengan saat ini dengan apa? Alat pacu jantung. Alat pacu jantung, ya, atau defibrilator, ya. Ini adalah pacu jantung, ya. Kalau kalian lihat seseorang yang biasanya, ya, pingsan habis kecelakaan misalnya, ya, maka sepersekian detik, ya, seseorang itu akan kekurangan, ya, suplai oksigen ke otak, ya. Maka dia itu biasanya, ya, petugas kesehatan dia akan menggunakan alat pacu jantung untuk bisa menstimulasi atau merangsang jantung agar dia bisa berdenyut kembali. Maka kalau seperti itu, ya, sekarang kita kembali gitu ya. Definisi dari biolistrik itu apa? 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 Dari listrik yang dihasilkan oleh sel-sel. Oke, ya. Kemudian ada lagi yang lain? Apa lagi? Kelistrikan pada makhluk hidup. Oke, kelistrikan pada makhluk hidup. Sederhananya kalau kita pecah, ya, konsep ini, ya, maka, ya, di sini itu kan terdiri dari bio dan listrik di sini. Ya, kalau kita rasakan di sini, yang namanya bio ini pasti adalah makhluk hidup di sini. Ya. Kemudian listrik ini adalah listrik, gitu ya. Artinya kelistrikan yang ada di dalam makhluk hidup. Ya. Itu adalah definisi sederhana ketika kita berbicara tentang biolistrik. Ya. Kemudian di sini, ya, biolistrik ini dijelaskan bahwasanya dia itu diperoleh atau powernya itu adalah di sel-sel kita, gitu ya. Karena apa? Karena di dalam sel itu mengandung organel apa? Penghasil ATP. Mitokondria, ya, di situ ya. Dia menghasilkan suatu mitokondria. Kemudian dari mitokondria itu dia akan menghasilkan suatu energi yang kita sebut dengan ATP. Ya. Maka energi itu didapatkan dari mana? Makanan dan minuman. Ya. Maka clear untuk konsep dari biolistrik, ya, bahwasanya ketika kita berbicara tentang suatu biolistrik pasti dia adalah kelistrikan yang ada di dalam tubuh kita, ya. Sumbernya dari mana? Dari makanan dan minuman, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya, di dalam tubuh kita juga mengandung suatu listrik, ya. Ada banyak sekali listrik yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya yang paling banyak itu ada di kepala, ya, atau di otak, ya, atau di jantung, ya, atau di kidney, atau apa kidney? Ginjal, ya. Kemudian apa lagi? Hati dan sebagainya, ya. Dan kelistrikan yang paling besar itu kalau berdasarkan organ, maka dia itu pasti akan terdiri dari jantung, ya. Jadi sumber listrik yang paling besar di dalam tubuh kita itu ada pada suatu jantung, ya. Pak, tapi kenapa ketika kita merasakan kebentur tadi seperti kesemutan dan sebagainya, maka kelistrikan yang ada di jantung itu dialirkan, ya, ke dalam suatu sel saraf juga di sini, ya. Nah, sehingga dua komponen ini yang ada di dalam tubuh kita yang memegang peranan penting terkait dengan biolistrik itu sendiri, ya. Oke. Kemudian sekarang, ya, selanjutnya, ya, ini adalah suatu energi, ya. Tadi kita sudah singgung, ya, bahwasanya energi yang ada di dalam suatu kelistrikan itu berasal dari makanan dan minuman, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan definisi atau konsep dasar terkait dengan biolistrik? Silakan nanti di situ. Kemudian ini adalah mekanisme, ya, dari biolistrik itu sendiri, ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, salah satu sel saraf ini kita bilang ini adalah sel saraf, gitu ya. Sel saraf ini kita itu buka, ya. Kemudian kita zoom in, ya, semakin kecil, ya, maka di dalamnya ini pasti terdapat yang namanya neuron di situ. Fungsinya apa?
Neuron fungsinya apa? Mengalirkan listrik ya. Nah, di sini di neuron ini kalau kita buka ya, maka dia, saya perbesar di sini ya, maka dia akan membentuk suatu membran yang ada di dalam suatu sel ya. Sel itu bulat misalnya ya. Jadi bentuknya ada yang bulat atau ada yang lonjong di situ ya. Maka kalau kita perhatikan di situ ya, di sini di dalam suatu sel ini ya, kita bisa melihat bahwasanya ada suatu komponen ion-ion yang bersifat negatif. Ya, maka di luar sel atau kita kenal namanya ekstra seluler ya, atau ekstra sel boleh ya kalian menyebutnya di sini. Ya, ini komponen ini. Nah, komponen ini kalau kita lihat ini terdiri dari natrium ya, kalium ya. Kemudian yang negatif itu adalah klorida. Ya, siap. Ya. Maka kalau fase pertama, bagaimana kelistrikan dalam suatu sel atau jantung itu bisa terjadi? Maka yang pertama, dari ion-ion positif ini masuk ke dalam suatu membran, dan yang negatif itu keluar dari membran. Ya. Jadi pertukaran cepat antara ion-ion positif dan negatif di fase pertama, ya, maka dia akan menghasilkan suatu kelistrikan. Ya, sehingga di sini ya kita pasti akan mengenal istilah yang namanya depolarisasi dan repolarisasi. Ya, maka kalau kita lihat ini apa namanya? Ini kanal. Ya, kalau kita perhatikan. Ya, nah fungsi dari suatu kanal itu dia seperti apa? Gembok dan kunci. Ya, jadi misalnya ya kita ada di ruangan ini ya, pasti pintu yang ada di sebelah saya dia pasti punya kuncinya ya. Kalau bukan kuncinya maka dia nggak akan kebuka ya. Hal yang sama ketika kita berbicara tentang ion-ion natrium dan kalium mau masuk ke dalam suatu sel, dia harus melewati suatu kanal dan dia akan masuk ke sini. Ini yang kita kenal dengan istilah apa? Key and lock ya, atau gembok dan kuncinya ya, sehingga dia bisa membuka di sini dan ion-ion bisa masuk ya. Nah, kemudian di situ kita bisa melihat ya bahwasanya fase tadi di sini ya, ketika ion-ion negatif positif, negatif dia keluar, positif ke dalam ya, maka itu yang dikenal dengan istilah depolarisasi. Kalau repolarisasi apa? Kebalikannya, kan gitu toh? Ya, sederhana kebalikannya, atau fase awal lagi seperti ini. Ya, atau fase awal lagi. Ya, ketika kita berbicara tentang repolarisasi, namanya aja ya, maka reposisi dikembalikan lagi ke posisinya. Ya, kalau repolarisasi maka fase di mana dia kembali lagi ke awal. Ya. Nah, depolarisasi yang terlalu cepat terjadi, ya, maka itu yang mengakibatkan suatu kelistrikan yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan mekanisme? Terkait dengan mekanisme kelistrikan di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita pelan-pelan ya. Nanti ada hal yang mau kalian tanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan. Jasa. Silakan Jasa. Apa Jasa? Di sana itu ada serambi kanan, serambi kiri, dan bilik kanan dan juga bilik kiri. Ada yang tahu istilahnya apa? Serambi itu apa? Atrium. Ya. Kalau kita berbicara tentang bilik, maka dia ventricle. Ya. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang jantung, ya, jantung di sini, maka dia pasti ada darah kotor di sini, ya toh, ya. Nah, darah kotor itu masuk ke dalam suatu atrium, ya. Kemudian dari atrium dia keluarkan lagi ke paru-paru untuk disaring. Makanya warnanya di sini biru, ya, karena dia darahnya kotor, ya. Kemudian setelah dari paru-paru dia kembali lagi nih ke jantung, maka darahnya akan merah di sini. Ya, secara ilustrasi kalau kita perhatikan di sini, jadi di sini electrical current terbesar dia terjadi di sinus atrial. Ya. Kemudian di sini ada suatu ilustrasi video, ya. Kita bisa lihat sama-sama, ya. Bahwasanya yang pertama, jantung itu dia
berdenyut, ya. Jadi kalau kalian Pak jantung itu bergerak, bukan, ya, dia berdenyut, ya. Nah jadi kalau dia itu berdenyut di sini mereka bilang ada suatu ventrikel kanan dan ventrikel kiri, ya. Maka kita bisa melihat di sini, ini adalah sinus atrial, ya, di mana pusat kelistrikan pertama terjadi di dalam suatu jantung, ya. Kemudian setelah itu dari sinus atrial ini dia kembalikan lagi ke avenut, bundle His dan serabut Purkinje. Maka seluruh jantung, ya, dia akan teraliri oleh listrik, ya. Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi ke case di mana seseorang dia itu mengalami kecelakaan misalnya, ya, kemudian menggunakan alat pacu jantung, ya, maka sebaiknya, ya, alat pacu jantung tadi dia akan tempatkan pada daerah yang namanya S anus, ya, maka dia pasti akan berdetak di situ. Karena apa? Karena dia posisinya pas, ya. Pak, kalau dia itu ditempatkan ke sini bagaimana, gitu kan, ya? Karena kan kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu nih. Karena kejadian dan emergency pada saat itu petugas medis pasti akan, asalkan jantungnya ada di situ, dia tempatkan di situ. Sama saja. Karena apa? Karena seluruh jantung ini sudah teraliri oleh listrik. Ya, tetapi perlu diingat kalau kita tepat di dalam suatu S anut, ya, maka pertolongan itu akan pertolongan pertama itu akan tercapai di sini. Sekarang saya akan kasih case study untuk kalian. Ya, saya akan berikan LKM ini. Di situ ada 3 bahasan pokok yang berbeda. Ya, yang pertama, silakan bantu saya ambil dibagi. Ya, yang pertama di situ bahasan terkait dengan biolistrik pada makhluk hidup. Ya, kemudian ada kelistrikan pada hewan di situ. Ya, kemudian yang ketiga itu ada kelistrikan pada tumbuhan. Ya, saya berikan waktu 15 menit, 10 menit untuk kalian diskusi, ya, di situ. Nanti setelahnya kalian membahas bersama-sama terkait dengan studi kasus yang kalian dapatkan di situ. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tugasnya? Belum ya? Oke, silakan kalian bisa mengerjakan itu. Sisa, apa sisa topiknya? Ngomongin. Iya, itu apa? Maksudnya Oke, silakan. Tulis. Ini apa topiknya? Yang berlistrik terhadap tubuh manusia. Sama tubuh manusia. Oke, silakan. Nanti kita diskusi ya. Yang lain saya lempar ke kalian untuk bisa memberikan pertanyaan. Ya, setiap kelompok maka ada pertanyaan ke kelompok 5 nanti. Iya. Oke, silakan. Siapa yang mau ini? Boleh di tempat itu untuk bisa memaparkan. Ya. Baik, dari Berdiri boleh. Tidak apa-apa, berdiri boleh. Ya. Oke. Baik, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai topik peran biolistrik pada tubuh manusia. Kita sudah mencari jurnal yang mengenai kelistrikan pada manusia. Kemudian, analisis masalah utama pada jurnal itu adalah para ilmuwan menjelaskan bagaimana sel-sel dalam tubuh manusia dan makhluk lain itu bisa berkoordinasi secara tepat saat proses perkembangan, yaitu tahu kapan dan di mana harus membelah, bermigrasi, dan berubah menjadi jenis yang lain, terutama lewat jalur sel molekuler, protein, morfologi seperti BMP, UNT, dan hetero. Namun model ini tersebut tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana koordinasi itu bisa berlangsung sangat presisi dan tetap benar meski terjadi gangguan. Misalnya, embrio manusia itu terbelah secara alami, tetap bisa berkembang menjadi sepasang bayi kembar yang lengkap dan normal. Dari situ muncul pertanyaan utama, yaitu
sejauh mana sinyal bioelektrik ini, aktivitas listrik yang dihasilkan oleh pergerakan ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida melalui saluran ion ini pada membran sel berperan sebagai sistem komunikasi tambahan yang membantu tubuh manusia mengkoordinasikan proses perkembangan dan pembentukan organnya sejak masa embryo. Sudah? Oke, sebelum kita refleksi ya, kalian akan mereview. Saya minta Cesa lah review dari pembelajaran kita nih dari tadi gitu ya, terkait dengan materi biolistrik pada makhluk hidup. Silakan Cesa. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Masih. Oke, sini saya akan mereview dari pembelajaran dari awal hingga akhir. Ini dari awal tadi kita sudah sempat bicara tentang definisi dari bioelectricity, yaitu kelistrikan yang ada pada makhluk hidup. Terus kita juga sempat membahas tentang bagaimana sih dari awal pada tubuh manusia itu jantung itu bisa berdenyut gitu. Terus kita juga membahas kelistrikan yang ada pada makhluk hidup lain seperti pada hewan dan juga tumbuhan. Oke, ada yang mau menambahkan? Please, yuk. Permintaan temannya, silakan please, bisa ditambahkan. Ya, mau menambahkan selain yang disebutkan oleh Cesa, saya juga dapat mengetahui bahwa konsep biolistrik ini dapat diterapkan dalam bidang kesehatan, misalnya melalui ECG tadi atau EKG, terus EEG, dan lain-lain. Dan melalui materi ini saya menyadari bahwa menjaga kesehatan tubuh itu seperti memenuhi kebutuhan elektrolit, menjaga kesehatan jantung, dan menerapkan pola hidup sehat itu penting agar sistem biolistrik dalam tubuh dapat bekerja secara optimal. Oke, itu poinnya sebenarnya. Ya, kenapa kita juga selain mempelajari listrik yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tahu penerapan listriknya. Ya, oke, itu ya nanti kita lanjut di minggu depan ya terkait dengan bab selanjutnya. Ya, saya akhiri ini untuk perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKTPT saya di bidang pengajaran. Semoga video ini membawa manfaat, dan tidak lupa saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan dan khilafan selama penyajian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua.